Sobat Teknik, selamat datang di podcast Pernik, Prestasi Teknik Universitas Jayabaya. Kenalin, aku Irma yang akan menemani Sobat Teknik dalam podcast Pernik pada hari ini. Sebagai salah satu kampus yang banyak mencetak prestasi, Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya memiliki tim berbakat yang berhasil menciptakan robot. Dan pada podcast hari ini, kita akan mendatangkan tim robot yang akan menceritakan kisah inspiratif keberhasilan menciptakan robot itu sendiri. Pada penasaran kan? Oke, kita simak dulu video berikut ini. Oke, jadi robot tadi adalah robot yang diikutsertakan dalam kontes robot Indonesia atau yang kita kenal dengan KRI. KRI itu sendiri adalah kegiatan kompetisi tahunan mahasiswa dalam bidang rancang bangun robotik atau rekayasa robotik yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dan tahun ini Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya mendelegasikan tim robot untuk mengikuti KRI. Luar biasa sekali. Dan sekarang saya ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa yang ganteng dan keren-keren nih. Halo semuanya. Halo. Oke, boleh dong kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari sebelah kanan saya, boleh? Baik Kak, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Rafihak. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2022. Peran saya dalam kegiatan perlombaan KRI ini sebagai ketua tim. Halo, perkenalkan nama saya Juan Fabian Ersyad. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Saya dari angkatan 2023. Saya selaku dokumentasi atau kameramen. Oke, boleh dilanjut. Halo, saya Aditya Lamsyah, saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022. Di KRI ini saya sebagai mekanik. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Riksan. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2023. Di KRI tahun ini saya sebagai programming. Oke, salam kenal ya teman-teman semua. Dan perlu Sobat Teknik ketahui bahwa mereka berempat ini adalah delegasi dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya yang mengikuti KRI. Oke, pada bulan apa nih kalau boleh tahu kalian mengikutinya? Bulan April ya? Bulan April Kak. Oke, betul ya, bulan April tahun 2024. Jadi tahun ini tim robot Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya didelegasikan untuk mengikuti KRI tahun 2024. Luar biasa sekali. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian kesibukannya apa aja sekarang? Apakah sibuk masih merakit robot atau gimana nih? Tentunya sekarang kita lebih ke jalanin kuliah seperti biasanya sih Kak. Oke. Setelah kita kelas, Iya. lalu setelah kelas itu kita sama-sama nih evaluasi dari tahun sebelumnya. Iya. Kira-kira buat kedepannya kita nyiapin apa ya buat lomba kedepannya gitu sih Kak. Oke, berarti masih memikirkan KRI ya untuk tahun depan ya. Oke, dari yang lain kesibukannya gimana nih? Tentunya kalau dari saya juga ini Kak, kita mempersiapkan untuk tahun depan. Persiapan itu dimulai dari program lagi, terus mengecek komponen-komponennya, sama satu lagi untuk mempersiapkan
step selanjutnya bagaimana. Oke, seru sekali ya. Jadi masih memikirkan untuk next robot yang kita buat apa nih ya. Dan tentunya tak luput dari perkuliahan yang wajib kalian tempuh. Oke, kalau boleh tahu nih, apa yang membuat kalian tertarik dalam bidang robot? Silahkan, dari siapa dulu nih yang mau jawab? Baik Kak, awalnya itu penasaran sih Kak. Penasaran, terus gimana lagi? Kita itu kan kecil kan suka main robot ya. Betul. Kita suka main mobil-mobilan, Betul. kita main apa ya, boneka-boneka gitu yang bisa gerak ya kan. Itu kan jadi ini nih, jadi kita penasaran nih, ini gimana ya cara buatnya ya? Terus ini gimana ya? Kok dia bisa gerak? Kok dia bisa ngelakuin ini itu? Nah itu kita penasaran tuh ya kan. Iya. Nah akhirnya dari kampus juga menyelenggarakan atau mengikutsertakan kita sebagai anggota atau peserta dari KRI ini. Jadi kita di robotik itu kita belajar Kak. Jadi robot itu bergerak tuh seperti apa? Lalu robot itu kok bisa sih dia bisa berjalan seperti ini? Terus gimana sih cara kontrolnya? Terus gimana sih cara dia tuh nurut nih? Kita mau dia berbelok, mau dia berjalan tuh seperti apa? Itu kita belajar di situ Kak. Oke. Oke. Nah, kalau tambahan dari ada lagi silahkan. Kalau tambahan dari aku sih ya Kak, karena kan dari awal kan kita kan di era sekarang kan udah era teknologi baru ya Kak. Nah dari situ tentang robot-robot itu agak tertarik nih saya. Betul. Nah sama teman-teman juga kita sama-sama sering sharing tentang teknologi, tentang komponen-komponen yang lain. Nah jadi kebetulan nih FT itu salah satu fakultas atau universitas yang mengikuti KRI di tahun ini. Nah dari situ kita belajar bareng, kita bener-bener kayak mau kita kompak nih, kita pengen setujuin kalau misalnya kita maju buat KRI tahun ini. Oke, menarik sekali nih ya untuk pembahasan awal nih. Jadi memang awalnya itu karena penasaran ya, dan tentunya karena penasaran tersebut terus digali ilmunya sehingga bisa menjadi minat ataupun passion kalian ya untuk di bidang robot ini, sehingga kalian berhasil membuat robot sendiri. Luar biasa banget, aku appreciate banget nih. Oke, ngomong-ngomong soal robot nih ya, apa yang membuat kalian termotivasi untuk mengikuti KRI? Silahkan. Sebenarnya sih dari kami juga ngikutin KRI ini karena mencari pengalaman. Iya. Dan tentunya juga kita disupport penuh oleh fakultas dan dekan dan jajarannya. Betul. Dari situ juga kita tentunya semangat untuk memberikan dampak positif ya, untuk menggali terus benar tentang sekali, robot. Keren banget nih. Jadi dengan dukungan dari fakultas kamu bisa lebih semangat mengikuti lomba benar ya. Sekali, Kak. Oke, ada lagi silahkan. Gak cuma itu sih menurut aku Kak. Gimana tuh? Menurut aku tuh dengan aku bergabungnya di tim KRI ini aku bisa kayak ngembangin diri. Terus ini juga kan aku dari dulu udah kayak seneng lah sama robotik itu. Jadi betul. menurut aku cara paling bagus buat mengembangkan diri ya, improve skill kamu ya. Jadi memang bisa menambah pengetahuan ataupun keterampilan juga ya. Oke, luar biasa nih motivasinya. Aku setuju banget sih ya. Jadi karena kita udah suka, udah minat dan berbakat, jadi kita itu ingin menciptakan sesuatu yang lebih ya. Dengan adanya fasilitasnya itu adalah lomba KRI, sehingga kalian bisa menciptakan sesuatu yang lebih fresh. Betul? Oke, betul banget ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian ini belajar nggak sih di kelas mengenai robotika? Atau emang otodidak kalian sendiri mempelajari robot? Tentunya dari kita kuliah, adakah mata kuliah yang kita nih bisa belajar dari situ? Jadi dari semester 1 itu ada namanya mata kuliah pemrograman dasar Kak. Nanti dari mata kuliah itu kita belajar Kak gimana caranya coding, program, apa itu program, lalu algoritma itu seperti apa, cara kerja seperti apa, itu kita pelajari Kak di semester 1. Nah di situ kita bisa kembangkan nih Kak dari program itu ke implementasi ke robot. Gitu. Jadi dari kampus juga sudah menyediakan sih Kak kayak pengetahuan umumnya. Pengetahuan dasarnya udah dibekali ya? Iya benar sekali Kak. Oke. Lalu dilanjut oleh
semester 2 Kak, ada Iya. namanya semester 2, semester 4 maaf. Oh, semester Semester 4. Oh, gimana itu tuh? mengenai sensor dan rangkaian LK. Mm-mm. Jadi di situ kita belajar Kak komponen sensor itu seperti apa ya, Yap. gitu. Lalu apa aja sih sensor itu? Lalu komponen lainnya yang di robot seperti sensor jarak, sensor ultrasonic. Banyak ya. Banyak sekali Kak, itu kita pelajari Kak di situ Kak. Ya, cara kerja gimana, cara makainya gimana, itu kita belajar di situ. Oke, jadi dibekali dengan pengetahuan dasar di Benar perkuliahan. Jadi di teknik elektro ini sangat relate dan mendukung banget ya, sehingga terciptalah robot yang ada di depan kita. Oke. Nah, robot seperti apa sih yang ada di depan kalian nih? Apakah ini yang diikut kesertakan untuk KRI? Iya Kak, benar sekali. Jadi robot ini namanya robot hexapod Kak. Hexapod. Jadi Apa itu? Apa ya hexapod itu? Jadi hexapod itu robot berkaki 6 Kak. Berkaki 6. 6 seperti laba-laba. Oke, seperti laba-laba. Iya, jadi robotnya robot laba-laba lah gitu. Oke. Jadi robot ini tuh berfungsi sebagai penyelamatan korban Kak. Oke. Jadi di KRI itu pertama ada peraturan pertama, Iya. itu adalah apakah kita pantas mengikuti lomba. Iya. Nah itu tergantung dari mekanisme robot itu sendiri. Apakah robot kita layak untuk diperlombakan, lalu arenanya juga sudah sesuai aturan, itu kita perlu persiapkan Kak. Nah, Oke. gitu. Jadi seperti itu sih Kak. Oke. Boleh ditunjukkan nggak mana sih kakinya, yang mana 6 beneran ada 6? Iya dong Kak, ada 6. Oke, boleh nih yang mana nih? Oh, ini ya kakinya yang ini Iya. kan? 3 sebelah kiri Dan lalu 3 sebelah kanan. Oh, jadi ini adalah suatu keunikannya ya? Unikannya seperti laba-laba. Seperti laba-laba. Luar biasa banget ya. Jadi keren gitu. Punya kaki 6 robotnya. Sekali. Oke, kalau boleh tahu teknologinya apa aja sih dalam robot ini? Nah, buat robot KRI tahun ini yang kita lombakan, untuk komponen-komponennya ya, di dalam robot ini yang pertama pastinya kan sebuah robot kan pasti kan digerakkan oleh otak tuh. Ada microcontroller atau microprocessornya. Nah, di tahun ini kita nggak banyak perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, karena kan masih satu tema dan masih satu divisi juga. Nah, di sini robot tahun ini kita pakai Arduino Mega. Yang pertama dikontrol oleh Arduino Mega. Kemudian menggunakan aktuator servo sebagai penggerak, sebagai kakinya di kiri kanannya penggeraknya. Nah, juga kita ditambahkan juga dengan sensor jarak di kiri kanan, depan belakang robotnya, ditambah dengan sensor kompas yang sebagai petunjuk arah, belok kanan belok kirinya, dan juga sensor terakhir, sensor tambahan dari sensor gironya buat biar stabil. Oh, stabil. Jadi ini lumayan rumit juga ya. Teknologi atau komponen-komponennya pasti sulit dicari juga nggak sih? Iya, benar-benar. Oke, luar biasa banget nih. Kalau boleh tahu ini bahannya dari apa? Ya, dari kita di sini robot ini bahannya itu kita pakai 3D printer sama akrilik Kak. Oke, jadi benar-benar aman juga ya dan kuat ya? Iya, benar Kak. Oke. Nah, terus nih kalau berkaitan dengan KRI, apa saja sih tahapan-tahapan untuk mengikuti KRI itu? Jadi pertama itu ada namanya seleksi proposal Kak. Jadi terus? di proposal itu kita membuat atau menuliskan ini robot ini apakah seperti apa nih, sesuai aturan atau enggak gitu nih, ya. Kak. Lalu untuk arenanya juga difoto sebagai dokumentasi di laporan. Jadi apakah di situ bisa dilihat apakah kita di proposal itu niat untuk lomba ya atau bersedia ya, itu dinilai dari situ. Lalu next selanjutnya alhamdulillah kita lolos proposal Kak di bulan April itu. Lalu setelah itu ada namanya laporan dan video kemajuan. Ya, jadi di laporan tersebut itu adalah suatu langkah-langkah atau step nih kita perkembangan hari itu udah apa aja yang udah kita persiapkan gitu. Yang tadinya awalnya robot itu cuma berjalan, ternyata bisa mencapit. Lalu yang tadinya robot itu hanya jalan di tempat, sekarang sudah bisa melewati arena atau rintangan. Seperti itu Kak untuk tahapan-tahapanya ya, sangat banyak juga tahapan yang dilalui dan alhamdulillah lolos gitu ya tim dari kita. Terus Kak, gimana nih? Robot ini kita tuh tahun ini kita unggul loh Kak dari beberapa PTN. Tentunya kita bangga lah. Nggak cuma bangga dan kita juga seneng karena nilai kita lebih naik dari tahun sebelumnya. Beri tepuk tangan dulu dong, keren banget FTI Jayabaya. Terus gimana lagi?
nggak cuma itu sih Kak, dari step yang sebelumnya kita poinnya sedikit, terus kita sekarang udah unggul bahkan di atas beberapa PTN yang ternama. Oke, keren banget ya. Terus tentunya dalam pembuatan robot tuh ada peran anggota yang memang bisa berhasil ya kalian. Ini lebih unggul daripada tahun sebelumnya. Boleh dong ceritakan peranan-peranan dari tiap orangnya gimana aja nih kalau boleh tahu? Baik Kak, seperti perkenalan sebelumnya ya. Gimana? Terlebih saya sebagai ketua tim yang pertama adalah saya memastikan bahwa masing-masing itu kita sama-sama nih sesuai dengan pendapat masing-masing, ada yang program, ada yang mekanikal, ada yang dokumentasi, itu saling belajar lah, saling bersama itu terhubung gitu, yang dimana kalau program kita nggak bisa ya udah kita bareng-bareng nih gimana ya programnya gitu. Lalu untuk mekanikal misalnya susah nih buat masangnya nih ya kan, itu kita belajar, kita sama-sama nih lihat mungkin tutor dari YouTube, dari mentor juga, kita punya mentor Kak. Nah, itu kita belajar dari situ. Jadi peran masing-masing tentunya ada pada bidang masing-masing. Namun ketika di lapangan kita terlebih karena kita sudah interaksinya udah enak banget ya, solid ya, bijaksana, kita bareng-bareng juga. Oke, bareng-bareng ya, karena memang satu tim harus bareng-bareng walaupun memang punya job desk-nya tersendiri. Oke, dan kerja sama kalian tuh sangat lancar juga ya, mengalir juga. Dan tentunya nih kalau boleh tahu di KRI itu ada beberapa divisi ya? Iya Kak, benar. Ada berapa divisi, dan kalau boleh tahu divisinya apa aja dan kalian mengikuti divisi apa nih dalam KRI ini? Silakan. Nah, buat KRI tahun ini alhamdulillah kita mengikuti satu divisi namanya Kontes Robot SAR Robot Indonesia. Nah, di situ KRI kan mengadakan ada beberapa divisi ya. Kalau nggak salah sekitar 6-7 ya. Yang pertama ada kontes robot sepak bola, sepak bola yang humanoid. Terus ada kontes robot yang sepak bola yang bukan humanoid yang biasa. Terus ada kontes robot terbang Indonesia. Terus ada kontes robot bawah air. Terus ada kontes robot tematik dan kontes robot nari. Nah, yang terakhir ini kita kontes robot SAR Indonesia. Nah, itu kita di robot kali ini, tema kali ini kita mengambil salah satu bencana alam di Indonesia yang waktu itu bencana tanah longsor. Nah, betul. Jadi boleh diceritakan gimana nih cara-caranya atau mengevakuasi ketika bencana atau kayak gimana? Boleh diceritakan nggak? Karena aku masih penasaran nih ya, karena aku bukan bidang elektro ataupun robotik. Jadi boleh diceritakan nggak gimana bidang yang telah disebutkan oleh kakak ini nih? Boleh. Baik, untuk pertama ya Kak, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, tujuan awal robot ini adalah penyelamatan korban nih Kak. Jadi kita itu dituntut untuk bagaimana robot yang kita buat ini bisa melewati rintangan, lalu membawa korban ke tempat safe zone Kak. Jadi ada tempat ini Pak, ada tempat khususnya nih buat menyelamatkan korban. Nah, itu untuk kita mencapai tempat itu perlu ada rintangan Kak. Itu paham. Jadi itu termasuk strategi kita nih, gimana ya cara buat kita melewati rintangan itu ya kan, untuk menaruh korban nih ya kan? Itu perlu kita pertimbangkan dan kita pikirin. Luar biasa ya, sampai memikirkan hal-hal tersebut dan tentunya tantangan-tantangan ketika terjadi bencana gimana, dan akhirnya dengan robot ini bisa membantu ya pada saat evakuasi korban seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih, kalau pada saat pembuatan robot itu pasti nggak selamanya berjalan mulus dong ya. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri yang kalian hadapi. Kalau boleh tahu tantangan apa aja sih yang kalian hadapi selama pembuatan robot? Tentunya tantangan terbesar kita itu ya pertama masalah tentang komponen ya Kak. Dari kita bongkar pasang, terus kita juga dari program, kita kan tentunya memikirkan strategi ya, bagaimana si robot ini untuk melewati rintangan. Tetapi dari situ juga kita disupport oleh fakultas dan dosen pembimbing kami yaitu Bu Nurdina yang memberikan saran dan masukan. Oke, jadi memang banyak sekali ya komponen-komponen yang harus diterapkan dan emang sesulit itu kali ya. Apalagi aku yang bukan di bidangnya itu pasti ngebayanginnya sulit banget, apalagi
Mungkin kalian juga yang memang udah satu langkah lebih maju pun masih ada rasa sulit-sulitnya ya. Benar banget Kak. Dan tentunya mungkin dari poin tersebut kita harus detail dan teliti ya dalam menyelesaikannya. Dan tentunya tadi saya mendengar nih ada beberapa dukungan juga baik dari fakultas ataupun dari dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya tadi siapa? Bu Nurdina. Bu Nurdina ya. Oke. Ini tentunya menjadi apa ya, inspirasi juga mungkin ya dari Bu Nurdina kepada kalian semua, memberikan dukungan. Keren banget Bu Nurdina udah mencetak ya mahasiswa yang sangat keren-keren ini. Tentunya ada dukungan dari fakultas juga. Tentunya dari fakultas juga kita berterima kasih Kak, karena udah memberikan dukungan baik berupa dana maupun doa dan lain-lainnya. Oke, betul banget. Ada lagi nggak dukungan-dukungan yang lain nih yang diberikan oleh Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya kepada kalian sebagai tim robot yang didelegasikan mengikuti KRI? Baik Kak, untuk tambahan mungkin ya. Boleh. Mungkin dari kampus juga mendukung nih Kak untuk fasilitas. Apa aja tuh? Jadi kita kan memang tiap harinya kan sebelum lomba itu kan sering latihan Kak ya. Iya. Tuh ada tuh satu hari tuh kita belum puas tuh buat kita latihan tuh kayak masih kurang nih ya. Akhirnya kita mencoba izin ya terlebih dahulu ke para dekan untuk menginap Kak, untuk menginap kampus. Iya. Jadi kita buat memaksimalkan juga kan. Nah dari situ alhamdulillah kampus itu mengizinkan kita untuk menginap, jadi mendukung penuh kita untuk latihan di hari itu. Seperti itu Kak. Ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin yang peranan kampus berikan kepada kalian? Mungkin tambahan terakhir ya dari aku. Boleh. Gimana? Yang pastinya kan secara kita kan secara disupport dari jauh-jauh hari ya. Kita dari persiapan dari bulan Februari sampai April Mei itu kita bener-bener kayak pasti menguras energi dan bener-bener kayak difasilitasin banget lah dari tempat dan dari dosen juga sekalian support. Nah itu bener-bener kayak sebenarnya kita tuh kayak jadi termotivasi gitu karena support dari fakultas juga, dari dosen dan dekan jajarannya kayak bikin kita jadi termotivasi. Semoga semoga kita bisa nih di robotik tahun ini, di KRI tahun ini gitu Kak. Oke, luar biasa banget ya. Jadi dukungan dari Fakultas Teknologi Industri benar-benar dirasakan oleh kalian ya, full banget, baik dari segi fasilitas, kemudian mungkin materi juga kan. Dukungan apapun diberikan, tentunya Fakultas Teknologi Industri sangat mendukung untuk mahasiswanya berprestasi ataupun berkembang menjadi lebih baik. Dan tentunya juga Fakultas Teknologi Industri itu sering membagikan informasi kan kepada kalian. Gak sulit kan dapat infonya ya? Benar Kak. Gak sulit ya. Jadi ini langka banget loh kalau misalnya di kampus-kampus yang lain itu ya suka susah gitu dapat informasi penelitian, kontes-kontes lomba dan lain sebagainya. Tapi kalian di sini beruntung banget dengan mudahnya mendapatkan informasi sehingga kalian bisa mengikuti dan difasilitasi penuh. Keren ya teman-teman. Selain itu momen apa sih yang paling berkesan yang dirasakan oleh teman-teman semua? Sejujurnya sih kalau dari saya saya menikmati prosesnya ya Kak ya. Dari kita mulai nginep terus kita bareng-bareng tiap hari juga kita ke lab juga buat ngoprek ini robot. Tapi capek nggak sih? Capek tentu ada Kak, tapi semangat tetap kita juangkan. Semangat terus ya. Keren-keren banget. Ada lagi yang lain barangkali? Ya, selebihnya juga kita jadi makin kompak gitu, terus makin kenal. Juga yang terpenting juga kita gimana tuh caranya kita membangun tim ini buat keberhasilan kita, buat KRI gitu. Luar biasa, seru-seru pastinya ya. Tentunya perjalanannya juga nggak singkat gitu, pasti perlu proses dan lama juga kalian bisa menyiapkan sehingga memiliki momen berkesan ya. Dan saya ingin tahu nih pendapat kalian tentang robot ya. Menurut kalian nih, bagaimana masa depan robotika khususnya di negeri kita ini di Indonesia? Silahkan. Masa depan robotika tentunya akan berkembang pesat ya Kak. Apalagi sekarang didukung yang namanya AI
atau artificial intelligence. Tentunya dari kita juga berharap untuk robot ini tahun depan tentunya kita akan menambahkan teknologi-teknologi yang terbaru agar mempersiapkan ke depannya itu agar lebih baik. Oke, ada lagi yang lain? Iya, kalau aku sih setuju banget sih Kak. Potensi robotik di Indonesia itu menurut aku berpeluang tinggi lah. Iya. Apalagi kalau disupport dengan kayak makin modernnya Indonesia gitu. Iya, terus betul. juga kan anak muda tuh makin gemar buat teknologi gitu, Iya, mengenal iya. teknologi lah. Iya betul banget, karena di era sekarang tuh serba digital ya Iya, nggak sih? betul. Jadi ketika kita memberikan suatu atau menciptakan suatu inovasi pun pasti nantinya sangat berpengaruh di masa depan ya. Iya. Oke, karena nanti pasti berbasis robot-robot kan ya? Iya benar. Iya, betul banget ya. Semoga ya masa depan yang kita harapkan tentunya dengan banyaknya anak muda yang senang menciptakan suatu teknologi bisa menciptakan kembali teknologi-teknologi yang lebih fresh lagi ya. Amin. Oke. Jadi untuk selanjutnya nih ya, kira-kira robot apa yang kalian ingin ciptakan di masa depan nih kalau boleh tahu? Kalau dari aku sendiri sih Kak, penasaran nih ya, kan robot itu kan sudah mencakup bidang industri ya. Iya. Kayak di pabrik itu kita udah mengenal robot, ada robotnya ya kan. Terus di bidang kesehatan juga ternyata ada nih Kak robot nih Kak. Oh iya, buat ada. dia, jadi buat membantu dokter atau susternya itu ada suatu robot di negara lain itu sudah membantu pekerjaan mereka. Oke. Tentunya itu inovasi yang sangat baik sekali ya di Iya, bidang betul kesehatan. banget. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri mempunyai keinginan untuk inovasi di bidang kebutuhan sehari-hari sih Kak, kayak mungkin membantu pekerjaan rumah, lalu untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari itu perlu ada sih Kak kayaknya, kayak Kayaknya misalnya, bener ya, biar memudahkan ya gak bisa sih? mempermudah kan, kayak misalnya kita ada robot nih buat nyapu, Iya, buat ada yang ngepel ya. iya. Keren Terus banget. kan, mama di rumah kan sangat bangga. Iyalah, bener sangat bangga dengan diamnya pun kita diam otomatis ya bersih lah lantai gitu ya dengan sendirinya dengan bantuan robot. Apalagi ciptaan sendiri ya Iya, nggak betul. sih? Nah, Oke, Kalau luar biasa banget. Dari kamu Kalau gimana? dari aku sih Kak, tambahan untuk harapannya sih untuk robot ini tentunya untuk di industri pertahanan ya Kak. Oke, pertahanan gimana Karena tuh? sekarang udah serba drone atau pesawat tanpa awak. Harapannya itu dari saya ke depannya Indonesia bisa menciptakan robot tanpa awak atau drone yang nantinya agar Indonesia ini semakin disegani juga oleh bangsa-bangsa lain. Betul, keren. Kamu ada lagi? Mungkin kalau dari aku ya buat bikin robot selanjutnya. Nah, karena kan kita kan juga udah bikin nih implementasi dari robot KRI. Oke, Nah, mungkin di selanjutnya bisa nih kita bikin robot tentang bencana yang lain, semisal nggak cuma kena longsor, entah banjir kah, entah gunung meletus kah atau apa, itu buat pengevakuasiannya. Karena kan tidak memungkinkan juga pas misalnya manusia yang terjun langsung juga, karena saat ini memang sangat sulit kalau misalnya kita mengevakuasi. Nah, mungkin buat implementasinya itu bisa lebih ke arah sana saya. Iya, betul sekali. Ini ada beberapa harapan ya, mulai dari Raffi ingin menciptakan suatu robot yang bergerak dalam dunia kesehatan, kemudian industri kebutuhan sehari-hari. Ini luar biasa banget. Kemudian ada juga yang berinovasi ingin membuat suatu produk ataupun robot untuk industri pertahanan. Ya, benar sekali Kak. Dan ada lagi nih, intinya untuk KRI ke depan ya, bukan hanya mengevakuasi longsor aja, itu bisa evakuasi banjir, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Oke, semoga harapan-harapan yang tentunya sudah teman-teman ungkapkan bisa terrealisasi ya dengan baik. Tentunya ini sangat membantu ya di dunia digital saat ini dan kedepannya. Kita ini berbincang sangat asik banget ya. Sampai sekarang
udah di penghujung acara, gak kerasa banget. Dan itulah teman-teman kisah inspiratif dari tim robot Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Dan semoga teman-teman dapat bermanfaat ya ilmu-ilmu yang di-share oleh teman-teman semua, dan ini kisahnya sangat inspiratif banget. Oke, saya ucapkan terima kasih di sini kepada Ahmad Rafihak, kemudian Ahmad Nur Ihsan, Juan Febian Irsyad, dan Aditya Alamsyah yang tentunya sudah bergabung dan berbagi cerita menarik pada kesempatan hari ini. Oke, saya akhiri podcast pada kesempatan hari ini. Saya Irma dan tentunya saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.